Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Amma ba'du, para salikin, para sahabat saya, para insan Pelni, khususnya direksi, dekom, dan seluruh yang ada di darat, di laut, baik di cabang maupun pusat di anak. Izinkan saya pertama mengajak kepada kita semua untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, ma'unahnya, ridhonya, dan juga maghfirahnya. Setelah bulan suci Ramadan ini, kita masih dibukakan pintu kita, fatahat fil qalbi, dibukakan pintu kita untuk dua: satu, mengikuti acara halal bihalal, dan yang kedua, secara ikhlas kita juga telah menyampaikan permohonan maaf kita pada siang hari ini. Dan insya Allah permohonan maaf itu kita lakukan dalam keadaan dan situasi apapun. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Dirut beserta direksi yang saya hormati, dan para dekom yang saya hormati dan saya banggakan, dan seluruh keluarga besar Pelni yang saya cintai dan saya banggakan, izinkan saya memulai pada satu pertanyaan. Kita itu di dalam konteks sebagai penghambaan, sebagai makhluk di hadapan Allah, apa? Siapa? Mengapa kita harus bersyukur? Dan mengapa kita harus menyampaikan sholawat kepada Rasul? Jawabannya singkat. Karena kita itu adalah diadakan, bukan yang mengadakan. Kita itu sesuatu yang tidak ada, tetapi diadakan oleh Allah. Kita itu adalah sesuatu yang tidak mampu, tapi dimampukan oleh Allah. Kita ini adalah sesuatu yang tidak ada daya, tapi didayakan oleh Allah. Kepapaan, ketidakmampuan, powerless seperti itulah mengapa kita harus bersyukur pada Allah. Karena syukur inilah menandakan kita selalu ta'alluq ma'allah, selalu bergantung pada Allah. Kita itu adalah Allahus Somad. Allah itu tempat untuk kita bergantung, dan bergantungnya bukan kepada manusia. Kalau kita bersyukur, insya Allah semua nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan hari ini kita tidak mampu menghitung berapa nikmat yang diberikan: iman, Islam, ihsan, udara, nafas, kita tidak pernah mampu menghitung, kesehatan dan sebagainya. Nah, itulah akan nanti ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita pandai bersyukur atas nikmat Allah, dan kita tidak berkenan untuk melakukan ingkar, kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu. La azidannakum. La azid, lazat, lezat. Jadi di Indonesia kan lezat, maka kelezatan hidup itu akan lebih tambah. Wala in kafartum, kalau kita itu kufur atas nikmat Allah, maka ingat, inna adzabil lasyadid. Azab saya itu pedih loh. Azab saya itu keras loh.
Nah, karena itu kita harus bersyukur. Yang kedua, kita juga bersolawat, karena dalam posisi bersolawat itulah kita menunjukkan bahwa kita tidak yakin. Tidak boleh sombong. Semua amal kita pasti diterima. Siapa yang tahu? Iya, kalau direktur keuangan, teman-teman dari VP bagian keuangan, dia tahu neraca kita. Berapa uang masuk, berapa uang keluar, di-handle kayak apa. Tetapi amal manusia tidak ada yang tahu. Yang jelas hanya satu. Kalau amal-amal kita jelek dicatat pasti. Kalau amal kita baik, belum tentu kita tahu apakah diterima atau tidak. Nah, disitulah kita mohonkan syafaatul udzma nanti di yaumil akhir. Dan itulah kita harus banyak bersolawat. Bersolawat itu adalah keberkahan yang meluber atas sebuah cangkir yang sudah penuh. Rasulullah tidak perlu untuk disolawati, tetapi kita yang membutuhkan solawatnya, karena luberan dari apa yang dimaksumkan Allah kepada Rasulullah itulah yang nanti akan meluber kepada kita. Jadi bapak-bapak, insan pelni yang saya hormati, dengan bersyukur dan bersolawat, itulah menandakan kita adalah makhluk yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa, dan kita hanya bergantung pada Allah dan memohon syafaatul udzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini pertanyaan pertama. Nah, yang kedua, para bapak sekalian yang saya hormati, dan ibu-ibu semua, ya, para keluarga besar Pelni, terutama yang muda-muda ini, yang sangat gesit, yang masih punya proyeksi masa depan yang luar biasa, maka kita harus bertanya, apa sih sebetulnya kita di hadapan Allah kok diminta untuk takwa, diminta untuk beribadah di dalam bulan suci Ramadan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya ambil di kata terakhir, la'allakum tattaqun. Mengapa kita itu harus takwa? Nah, karena takwa inilah yang menjadi branding, menjadi stigma, the stamp kita di hadapan Allah. Bukan kita siapa, bukan kita punya apa, bukan kita coverage of authority. Jadi coverage, daya jangkau dari otoritas kita seberapa, bukan itu. Tapi sesungguhnya takwa. Nah, dengan demikian takwa inilah sebagai core value, sebagai ultimate goal manusia di hadapan manusia, dan itu dijalankan dalam dimensi, dalam pekerjaan, dalam profesi apapun. Nah, dengan demikian takwa dimensinya dua, yaitu kefitrian, kesucian, dan yang kedua akhlakul karimah. Nah, dengan demikian kalau orang menyebut takwa, maka dimensinya, the core value of takwa itu 3. Bapak Ibu sekalian, kalau saya yakin bulan suci Ramadan semuanya membaca Quran. Pasti huruf mulai dari alif sampai lam, alif, hamzah, ya. Nah, ini kalau orang Jawa alif, ba, ta, sa, jim, ka, kha, ya, dal, dha, ro, ya, sin, swin, shad, dot, to, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, lam, alif, hamzah, ya. Ini kalau orang dulu ngaji di bawah itu. Apa? Takwa. The first spelling adalah huruf ta. Tawadhu. Tawadhu adalah resultanse dari manusia yang tidak ada kekuatan apapun di hadapan Allah. Karena itu dia harus dalam keadaan delosor, orang bahasa Jawanya. Dalam keadaan dia bersipu. Dalam keadaan dia lungguhnya, duduknya lungguh, duduk yang tersipu menghadap Allah dengan rasa tawadhu. Karena tidak boleh satu sikap pun di hadapan Allah kita itu takabur. Takabur hanya selendang mahkotanya Allah. Kita tidak boleh. Jadi yang kedua, ya, setelah huruf ta adalah Q atau Qaf. Qaf dalam hal ini adalah qanaah. Qanaah adalah satu sikap
dari apa yang diberikan oleh Allah, berapapun diberikan kita ridho. Nah, dengan demikian, kalau orang sudah pada diberikan dengan Allah itu ridho, maka dengan yang dimiliki itu kita tidak akan meminta lebih dari Allah. Yaitu disebutkan adalah waridho bil maujud. Yang kedua adalah wasobara bil mangkut. Itu adalah ciri orang yang dinamakan al-qanaah. Ridho bil maujud adalah ridho terhadap apa yang ada. Jadi apapun, dikasih tugas apapun, pangkat apapun, derajat apapun kita ridho. Itu berarti qanaah. Kalau qanaah berarti kita nerima, kita tidak melakukan sesuatu yang bukan hak kita. Nah, yang ketiga adalah W. W itu warok. Wawu yaitu warok. Warok adalah sikap dari sebuah prinsip manusia yang di dalam hidupnya itu penuh kesederhanaan. Jadi warok itu sesungguhnya adalah sohatut taqwa. Jadi warok itu adalah sikap dari kesederhanaan yang nerimo terhadap perilakunya, yang di dalamnya adalah menerima. Nah, karena itu di dalam kitab Maqasidul Riayah disebutkan idza sohatit taqwa asmaratil warok. Ya. Intinya buah dari orang takwa itu adalah warok. Warok adalah al-wara'u tarku ma la ba'sa bihi. Jadi warok itu adalah tidak melakukan atau meninggalkan sesuatu yang boleh, cuma nggak pantas saja. Nah, ini penting. Mengapa? Membiasakan tidak melakukan yang tidak pantas padahal itu tidak dilarang. Karena apa? Khaufan minal wuqu'i fima bihi ba'sun. Karena lama-lama orang kalau tidak warok, yang awalnya tidak dilarang mau ngerjakan, lama-lama sedikit yang dilarang subhat diterima, dijalankan. Lah inilah yang dinamakan orang yang hati-hati di dalam hal beribadah. Dengan demikian para Bapak Ibu sekalian, para sahabat saya direksi dan kolega kami di Dekom, seluruh keluarga besar kali ini inti yang kita akan cari hidup di dalam dimensi semua apa yang kita lakukan sehari-hari. Tawadhu. Tawadhu berarti kita tidak boleh merasa lebih. Yang kedua, qanaah, nerimo aja apa yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, kita adalah berperilaku warok. Ya, mulai menjaga dirilah. Ini bapak-bapak yang orang Jawa, ya orang Jawa. Ini ada nilai ya. Nilainya begini. Wong lek wis 50. Ya, maaf ya. Kalau orang usianya sudah 50, 50. Nah, bahasanya itu adalah 50. Segera pakai ketu. Ketu itu kopiah, topi. Artinya pengertiannya bukan physically tapi mulai ada unsur malu. Ya, kalau sudah topi itu kan menutup kita kan, berbuat salah malu, berbuat sesuatu yang tidak pada tempatnya malu. Nah, itu 50. Kalau sudah 50. Nah, kalau sudah usia 60, ya saya bentar lagi sudah 60, sudah 58, maka demikian disebut orang Jawa swida. Swida itu segera ndang tindak. Ya, ndang tindak itu adalah siap-siap menuju Allah. Ya, karena kalau sudah 60 swida. Nah, dengan demikian, ini yang kita lakukan tadi, 3 ciri itu. Tawadhu, qanaah, dan warok. Nah, tawadhu, qanaah, dan warok itulah yang disebut dengan kefitrian. Nah, dengan demikian kembali ke fitri setelah kita melakukan Ramadan, puasa, sholat malam, maka kita kembali ke fitri, dan inilah yang dinamakan namanya kullu mauludin yuladu al fitrah. Manusia itu sesungguhnya dilahirkan dalam keadaan suci, nol, bersih. Nah, kesucian hubungannya dengan 3 parameter itu disebut dengan akhlak. Nah, karena itu esensi
dari ajaran Islam itu adalah akhlak. And the substance of Islam adalah akhlak. Hakikatul Islam akhlak. Hakikatnya Islam itu akhlak. Jadi dengan demikian, para Bapak Ibu sekalian, begitu Pak Menteri, Pak Erick Thohir memperkenalkan the core of value, the core of value, the code of conduct, the ethic of conduct, nilai-nilai dasar yang kita kembangkan, yang kita pegang, yang kita jalankan, insan BUMN ini adalah harus memegang akhlak. Karena akhlak inilah sebagai inti dari adab. Tidak ada satupun agama, ya apapun agama, ya khususnya Islam yang akan saya sebutkan, yang tidak pada etik. Rasulullah menciptakan sebuah komunitas di dalam Madinah, itu adalah civilization, peradaban. Dan peradaban adalah akhlak. Jadi dengan demikian akhlak adalah simultan resat sebuah substansi dari ciri kita sebagai orang makhluk sosial dan makhluk yang harus beribadah pada Allah. Jadi sejauh mana orang itu punya etika, sejauh mana orang itu berakhlak, sejauh mana orang itu memegang pada the ethic, the conduct, code of conduct, itulah yang dinamakan takwa itu. Jadi dengan demikian takwa, fitri, dan akhlak itu satu. Jadi sudah sangat tepat dan saya sangat bahagia ketika Pak Menteri menyebut akhlak sebagai core value kita. Nah, mengapa? Ya, karena Allah menciptakan, mengutus Rasulullah itu apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diciptakan oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dan kita tahu akhlaknya zaman Quraisy seperti dulu kan kita tahu. Nah, itu fungsi agama itu adalah membebaskan manusia dari berhala-berhala yang tidak menjadikan manusia itu berakhlak. Nah, berakhlak inilah ciri kita yang sesungguhnya nanti yang bisa dilihat oleh seseorang. Nah, di dalam kesempatan lain Rasulullah juga bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahsanikum akhlaqa." Jadi di sini disebutkan sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, yang paling dekat tempat duduknya nanti di yaumil akhir, ya. Jadi siapa yang paling duduk di dekat dengan Rasulullah, ya, siapa yang paling jauh, maka dilihat diri ini sejauh mana orang itu memegang teguh pada etika akhlaknya itu. Nah, siapa? Yaitu akhasinakum akhlaku, orang yang paling baik, ya, orang yang paling sempurna akhlaknya, itulah yang nanti bersama-sama Rasulullah duduk bersama menuju Allah, masuk surga bersama. Nah, karena itu mengapa tadi saya sebutkan ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-shadiqin. Ya, orang yang bertakwa bersamalah kamu kepada orang yang benar. Dan orang yang benar ini dan orang yang akhlak, berarti alim, ulama, guru, mursyid Rasulullah sampai ke Rasulullah. Nah, ini bagian dari yang terpenting. Nah, yang terakhir masih mengenai akhlak adalah yang disebut akmalul mukminin imanan ahsanul khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik akhlaknya, bukan hartanya, bukan kekuasaannya, bukan jabatannya, bukan lain-lain dan sebagainya itu. Nah, para bapak sekalian yang saya hormati, maka terakhir mengenai ini, kalau orang itu ya mau berhadapan dengan Allah, inna manutimakum liwajhillah la nutiminkum jazaan wala syukuron, maka dengan demikian salah satu ciri orang yang punya etika itu bersyukur.
bersyukur pada atasannya, bersyukur pada bawahannya, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian, para Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka yang paling akhir di dalam akhlak ini adalah orang yang siapa yang mau dipanjangkan umur dan murahkan rezekinya, itu adalah orang yang berakhlak. Karena dengan demikian orang itu berarti bentangan. Kalau orang itu akhlaknya bagus, bentangan relasi sesama manusia kan tinggi. Kalau relasi sesama manusia tinggi, berarti otomatis ta'awunnya, tolong menolongnya itu juga akan luas. Dengan demikian logikanya orang juga akan diberi kemudahan-kemudahan untuk diberi amalan-amalan yang amalan-amalan yang akan nanti diberi kemudahan. Oke. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengenai akhlak ini terakhir dari hadisnya ya. Saya pikir cukup ya, kaitannya dengan dalil sudah terlalu banyak. Yang penting kita harus diberi kemudahan kalau orang itu berakhlak. Jadi dan yang kedua, para salikin, para bapak-bapak sekalian, salah satu ciri kedua dari orang yang beretika berakhlak itu tadi banyak bersyukur. Yang kedua adalah silaturahmi. Halal bihalal adalah dalam rangka menjaga silaturahmi itu. Disebutkan man syara ayab satu fi rizki wa yunsa'ulahu fi asri falyasir rahimah. Jadi siapa saja yang senang diberi lebih banyak kemakmuran, wealthy, jadi rezekinya banyak, kesehatannya prima, orangnya happy, maka dan dipanjang umurnya, maka dia harus menjalin hubungan baik. Jadi falyasir rahimah. Nah, sekarang mari kita sedikit agak masuk ke dalam. Izin waktu minta sedikit ya Pak Dirut dan Bapak sekalian. Akhlak tadi disebutkan intinya seperti itu. Nah, akhlak yang dimaksudkan core value di dalam BUMN apa? Yang pertama adalah amanah. A itu spelling dari singkatan. Yang pertama amanah. Amanah adalah satu prinsip orang yang di dalam ilmunya GCG itu satu diantaranya kan ada namanya akuntabilitas dan responsibility. Jadi dengan demikian kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi manusia itu semuanya pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban. Akuntabilitasnya sejauh mana? Ya, responsibility-nya sejauh mana? Akuntabilitas dan responsible itu yang membedakan antara satu. Kalau akuntabel itu individu, kalau responsible itu komunitas sebuah satu tim. Dan itu teorinya tarif. Ya, ini bapak-bapak, teman-teman yang ahli risk management pasti tahu betul. Nah, dengan demikian, apapun Bapak Ibu sekalian, para nahkoda, para kepala cabang, para VP, pimpinan direksi anak cabang, apa yang diberikan amanah oleh induk, oleh pimpinan, harus dilakukan dengan baik. Kita sesuaikan dengan cara yang baik. Tadi Mas Yahya telah menyebut satu ayat yang sangat tepat. Wujud dari amanah itu adalah fa'idha farta fangsab. Anda harus menyelesaikan step by step. Kalau menjadi pimpinan cabang, maaf, di Biak atau nanti di Maumere agak minggir, sampaikan, tuntaskan dulu. Saya yakin insya Allah dari Bu Kanevi dan dikoordinasikan dengan kami sebagai KNR akan menilai sejauh mana amanahnya, ya, sejauh mana apa yang dilakukan dengan baik atau tidak. Kalau dilakukan baik pasti nilainya bagus, kemudian teorinya akan teori bubur,
Pertama minggir, lama-lama nengah. Pertama D atau sub terminal point, ke D, ke C, ke B, ke A. Itu teori. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah gerutu. Jangan pernah ngedumel kalau dikasih tugas kemana. Ini berarti kita belum menjadi insan pelni yang amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Nah, yang kedua. Yang kedua adalah kompeten. Akhlaknya huruf K yang kedua itu kompetensi. Kompetensi adalah di dalam teori secara umum adalah merit system. Orang yang punya kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan seseorang sebagai capacity building dalam step-step yang dia harus lakukan. Orang yang kompetensi itu adalah sesuatu adalah memberikan the right man of the right place. Ya, disebutkan orang yang diberi amanah, ya, apabila amanah itu diberikan tidak pada orang yang pada bidangnya, fantadhirus sa'ah, maka tunggulah saat kehancurannya. Ya, kalau bidangnya keuangan, ya tempatkan di bidang keuangan. Kalau dia humas pinter, jadikan dia di dalam VP Korsek. Nah, ini semua harus dilihat di mana kompetensi seorang. Karena pada prinsipnya the core of competency itu adalah bagian dari inti kompetisi ke depan. Orang yang tidak kompeten tidak akan mendapatkan sebuah chance, peluang untuk memenangi persaingan. Ya, memang dulu orang dekat akan dapat tempat, tetapi next enggak, hanya orang kompeten yang akan menjadi pemenang. The winner, the competition, the next era adalah kompetensi. Dan kompetensi inilah yang penting harus dijalankan dan ini menjadi penting. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus melakukan pelatihan-pelatihan terus? Jadi kalau Pelni mau menjadi yang terbaik, insya Allah terbaik, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Edi, jadilah kita yang terbaik. Mengapa? Karena perintah agama seperti itu, kuntum khairah ummah. Jadilah engkau itu adalah khairah terbaik. Kuntum khairah BUMN, kira gitu. Jadikanlah kita di Pelni itu menjadi BUMN yang baik, terbaik. Dengan cara seperti inilah maka kita akan bisa menjalankan dengan baik. Jadi dengan demikian, inti dari kompetensi itu kita nggak boleh merasa cukup dengan kapasitas yang ada tanpa meningkatkan capacity building. Pelatihan-pelatihan berjenjang, pelatihan-pelatihan tambahan, baik itu formal, informal, non-formal harus tetap dilakukan. Oke. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, keluarga besar insan Pelni yang saya cintai. Nah, yang ketiga adalah harmoni. Harmoni itu dalam bahasa Arab disebut dengan sya'adah, kebahagiaan, peaceful, koeksistensi, hidup berdampingan secara damai, honorable, menghormati orang, ya. Dan itu caranya hanya satu, menghilangkan penyakit SMS. Jangan jangan ada penyakit senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya, kita harmoni. Yang sukses kita belajar. Ya, yang belum sukses kita dorong. Sehingga dengan demikian harmoni ini adalah di dalam proses menggosok. Nah, Imam Ghazali menyebutkan ilmunya kitabnya namanya Kimya Us-Sa'adah. Jadi menggosok, mengkimiawikan sa'adah, kebahagiaan, harmoni itu. Karena harmoni itu tidak bisa di-given, tidak bisa taken for granted. Ini manusia pasti harmoni. Seperti halnya orang, yang kita sudah nikah. Ya, disebutkan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kan gitu kan?
Kalau Allah menciptakan suami istri itu adalah kholako, nah kholik, ya diciptakan. Tetapi ya, ayat itu disebutkan wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, tapi menciptakan Anda mawaddah, Anda rahmah, kasih sayang, Anda sa'adah, Anda mencintai, Anda harmoni di dalam keluarga itu ja'ala, diciptakan. Jadi dengan demikian harmoni itu bukan sesuatu yang given, tapi diciptakan. Jadi, pimpinan kamu, pemerintah. Dalam konteks ini adalah pimpinan. Nah, dengan demikian, kalau orang itu sudah loyalty, ya loyalty is number one. Loyalitas adalah nomor satu. Kalau orang kebalikannya loyal adalah dia adalah pengkhianat. Nah, pengkhianat ini di dalam konotasi hadis disebut orang yang munafik. Ciri orang munafik kalau bicara salah, ya, kalau diberi kepercayaan dia ingkar, kalau dia berjanji dia dia belenjani. Nah, ini berarti tidak loyal. Jadi dengan demikian saya minta dengan hormat keluarga besar insan Pelni di Indonesia seluruhnya harus loyal kepada organisasi, loyal kepada pimpinan, loyal kepada institusi, loyal kepada negara. Jangan sampai ada berpikir bahwa maaf, negara ini tidak sah, negara ini adalah negara Pancasila, tidak sesuai dengan Islam, tidak. Nah, kalau urusan ini nanti saatnya kita diskusi khusus ya tentang hubungan Islam dan negara. Nah, kita pada saatnya. Tapi dalam konteks ini saya hanya menegaskan, mengajak, ayo kita loyal kepada pimpinan, loyal kepada pekerjaan, loyal pada institusi, loyal kepada negara. Oke. Yang selanjutnya adalah adaptif. Ya, tidak ada satu pun yang abadi kecuali perubahan. Ya, namanya organizational behavior, namanya perilaku organisasi itu harus adaptif. Zaman ini adalah zaman VUCA, volatility, ya, uncertainty, complexity, ambiguity. Mana sekarang yang masih punya HP Nokia? Nggak ada. Yang masih punya kamera Kodak? Nggak ada. Semua itu karena nggak adaptif terhadap perubahan. Semua digilas dengan perubahan IT yang baru. Nggak usah saya sebut HP-nya mayoritas apa, nanti dikira kita promosi kan. Tapi yang pendek kata, orang yang tidak mau berubah, orang yang tidak mau adaptasi terhadap situasi zaman, dia akan ditinggal. Nah, karena itu saya berharap kita semua di keluarga besar Pelni ini mulai renstranya harus adaptatif, harus adaptif terhadap perubahan. Ya, kalau membuat bagaimana menghitung pertumbuhannya berapa, ya nilai tukarnya berapa, asumsi ekonomi makronya berapa, inflasinya berapa, kemudian hutang luar negerinya berapa, neraca perdagangan kita seberapa, itu menjadi bagian dari adaptasi kita membuat renstra RCPP kita. Karena kalau tidak itu nanti out of date, kita akan jadi corporate yang ketinggalan karena memang tidak up to date. Nah, dengan demikian semua keluarga besar insan Pelni harus adaptasi terhadap perubahan. Perubahan yang jelas hanya satu, yaitu IT. Semua akan mengarah namanya digital kompetensi. Ya, maaf izin, saya satu di antara 8 orang yang diminta oleh Kementerian Dikbud untuk membuat arah kompetensi pendidikan tahun 2045. Satu di antaranya adalah digital kompetensi. Jadi tugas Bu Ganevi ya, dan kita semua untuk mendigitalkan IT di lingkungan Pelni ini untuk menjawab dari adaptasi ini. Kalau enggak nanti kita akan ketinggalan. Zamannya sudah harus mudah di bidang e-treasury, e-payment, e-budgeting, e-reporting, e-ticketing, ya, dan lain sebagainya. Kita kok masih manual, ya ditinggal. Nah, saya yakin, percaya kita semua Pelni sudah langkah ke situ.
dan insya Allah kita akan menjadi corporate yang adaptif terhadap perubahan. Nah, sikap mental kita juga seperti itu. Nggak boleh puas. Ya, yang penting jam 5, jam 7 masuk. Berangkat dari rumah jam 5. Nggak boleh. Harus adaptasi. Insan Pelni harus berangkat dan maju, bangkit untuk menjadi yang terbaik. Kita harus adaptasi. Nah, yang terakhir, izinkan ada kolaborasi. Tidak ada satupun yang self-sufficiency. Tidak ada satupun orang itu superhero, superman, superwoman, tidak ada. Dia pasti melakukan ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tetapi ingat wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Anda kita semua harus bertolong-menolong, kolaborasi dalam hal kebaikan dan menuju Allah takwa. Tetapi jangan sampai berkolaborasi kong kali kong, bersekongkol untuk hal yang ismi wal udwan, dalam hal yang penuh dosa dan melanggar peraturan. Nah, dengan demikian kolaborasi inilah yang dinamakan dengan sinergi antar BUMN. Kita punya apa, Pelindo punya apa, kemudian kita dengan Kementerian Perdagangan apa. Kemarin saya mendampingi Pak Dirut ke KKP mau mendapatkan kerjaan apa. Itu semua harus dilakukan melalui kolaborasi. Karena tidak mungkin tangan kita itu hanya dua. Ya, kaki kita hanya dua. Angka jeruji satu, ya ini driji, bahasa Jawanya driji. Jari satu, ketemu jari satu, orang akan melihat ini hanya 1, 1, 2. Tetapi sesungguhnya enggak. Ini bisa 11. Kekuatan yang ada orang-orang di sekitar kita kalau kolaborasi itu sungguh maha dahsyat. Dan itulah mengapa kehadiran BUMN sebagai negara hadir untuk berbisnis kaitannya dengan B2B. Mengapa? Karena negara ini boleh juga untuk bukan boleh juga, harus mensejahterakan rakyat. Yaitu disebutkan yaitu kebijakan ya seorang pemimpin atas umatnya itu adalah untuk kemaslahatan. Jadi ini menjadi penting. Nah, cara untuk memaslahkan umatnya, keluarga besar Pelni, negara memberikan dividen adalah dengan cara berbisnis, dan itu kolaborasi. Tasarruful imam ala ra'yah manuntum bil maslahah. Ini kaidah usul fikihnya. Tasarruful imam, kebijakan seorang imam, ya seorang presiden, seorang dirut, ya dan menteri, katakan ala ra'yah, kepada yang dipimpin hanya satu, yaitu manudum, ditujukan bil maslahah, untuk kemaslahatan dan kebahagiaan bagi umatnya. Jadi para bapak-bapak sekalian, saya tidak usah melanjutkan. Ini kalau di satu spelling kata itu kalau dibukukan satu buku sendiri ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 buku ini kalau mau dibuat buku. Tapi ini waktunya sangat singkat. Nah, dengan demikian apa inti dari semua itu? Intinya, Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga takwa tadi. Dengan inti tawadu, kita terus qanaah terhadap situasi. Dan yang ketiga adalah kita warok di dalam bersikap. Dan yang kedua, itu semua caranya hanya bisa dengan menjaga akhlak. Karena akhlak inilah intisari kita di hadapan Allah. Akhlak bersamaan dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang hanya bertakwa, kualitasnya yang baik, itulah yang terbaik di sisi Allah. Demikian, terima kasih para keluarga besar Insan Pelni di seluruh Indonesia dimanapun berada. Moga-moga pertemuan ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara pribadi, saya mohon maaf dalam forum ini kalau sesuatu yang saya sampaikan ada kesalahan. Dan sebagai komut, sekali lagi saya menyampaikan mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Kepada Allah lah kita berserah diri, dan kepada Allah lah kita memohon perlindungan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil azim.
Al-'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.